ربا وبالإسلام دينا رضيت. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang teman tentang masalah mengazani bayi ketika waktu lahir. Apakah hukumnya sunnah, bisa diamalkan ataupun tidak disunnahkan? Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menjawabnya sebagaimana yang telah dijawab oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Azkar halaman 253 cetakan Haramain. Menurut beliau di dalam Al-Azkar ini beliau menyebutkan bahwa mayoritas daripada ashabina, kalangan ulama-ulama Syafi'i, menganggap sunat mengazani dan mengiqamahi bayi pada waktu lahir. Beliau mengukakan dua buah dalil. Dalil pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bagaimana isinya? An Abi Rafi' radhiyallahu anhu maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Husain bin Ali hina waladathu Fatimah bi salati radhiyallahu anhu. Kata Abi Rafi' yang beliau merupakan maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengazani pada telinga Husain bin Ali pada waktu Fatimah melahirkannya dengan model azan solat. Semoga Allah meridai mereka semua. Menurut At-Tirmidzi, hadis ini adalah hasan sahih. Hasan sahih, bukan hadis dhaif. Hasan sahih. Beliau mengatakan hasan sahih itu menunjukkan yang bahwa bisa jadi ada dua sanad tentang hadis ini. Yang pertama, sanad yang pertama adalah hasan hadisnya, sedangkan sanad yang kedua adalah sahih. Atau sebagian ulama menyatakan hadis ini adalah hadis hasan, dan sebagian ulama yang lain hadis ini dianggap sebagai hadis sahih. Artinya menurut pakar hadis At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, dan kita tahu bagaimana kealiman beliau, hadis yang dijadikan dalil sebagai dalil kesunahan azan di telinga bayi adalah hasan dan sahih. Maka menurut Imam At-Tirmidzi boleh kita beramal, sangat pantas dan sangat patut untuk beramal dengan sebagaimana yang telah kita beramal selama ini, yaitu mengazani bayi di telinga kanan dan mengiqamahi bayi di telinga kiri pada waktu bayi lahir. Walaupun pada saat-saat seperti sekarang ini ada muncul fatwa-fatwa yang menganggap mengazani bayi ataupun mengiqamahi bayi pada waktu lahir tidak dianjurkan. Kita bisa menyampingkan karena takhrij hadis yang dilakukan oleh At-Tirmidzi ini lebih kuat dibandingkan dengan ustaz-ustaz yang tidak kita ketahui bagaimana beliau mengambil hadis ini sehingga menganggap hadis ini adalah hadis dhaif. Adapun seandainya hadis ini dhaif juga bisa kita beramal sebagaimana telah dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam pembukaan kitab Al-Azkar beliau, selama hadis dhaif ini tidak bersangatan dhaif, kemudian hadis ini tidak membicarakan tentang akidah, tidak membicarakan tentang halal dan haram, maka kita menganggap hadis ini ataupun mengamalkan hadis ini
hanya untuk fadhailul amal, di dalam kelebihan amalan. Itu adalah hadis yang pertama. Jadi hadis yang pertama ini menurut Imam At-Tirmidzi hasan sahih, dan tentunya kita lebih mengikuti, kalau menurut saya lebih mengikuti pakar hadis daripada siapapun yang tidak kita ketahui sanad hadisnya, bagaimana beliau mengambil hadisnya, apa yang beliau pelajari tentang hadis, terutama tentang hadis yang berhubungan dengan fadhailul amal. Yang kedua, terhadap dalil yang menganggap sunnah mengazani mayit di telinga kanan dan mengiqamhi bayi di telinga kiri pada waktu lahir adalah hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni daripada Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Husain bin Ali radhiyallahu anhu? Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maulida lahu mauludun fa azana fi udhunihi al-yumna wa qama fi udhunihi al-yusra lam tadurrihu ummu sibyan. Rasulullah bersabda, siapa saja yang dianugerahi baginya seorang anak, maka hendaknya melakukan azan pada telinganya yang kanan dan melakukan iqamah pada telinganya kiri, dan insyaallah dia tidak akan diganggu oleh ummu sibyan ataupun dari jin pengganggu anak-anak. Maka ini adalah hadis yang marfu'. Seandainya kita tidak mau mengambil ataupun mengikuti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, bisa juga kita mengikuti hadis yang marfu' dari Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Maka dengan ini jelas lebih baik bagi kita semua yang mengikuti, terutama yang bermazhab Syafi'i, untuk melakukan amaliyah yang telah biasa kita lakukan, dan yang harus kita ingat dan yang harus kita ketahui, kita camkan dalam hati para alim ulama yang telah memberikan fatwa, dan kita telah melihat contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari, mempunyai landasan dan dalil yang kuat untuk kita kerjakan. Dan insyaallah mengikuti para alim ulama itu lebih selamat di dalam beragama dibandingkan mengikuti siapapun yang tidak ketahui bagaimana sanadnya di dalam beragama. Maka ini sebagai jawaban dari saya menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar halaman 253 cetakan Haramain. Insyaallah boleh saudara-saudara dan saudariku sekalian untuk membacanya sekali lagi, melihatnya sekali lagi di halaman tersebut. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya. Hanya sampai sekian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.